Terima kasih masih bersama Lunch Talk. Dialog kami lanjutkan bersama Mas Arief. Anda sebagai penggagas nih, saya ingin tanyakan, kalau saya mau untuk pertama kali mencoba nih one day traveling, hal-hal apa saja yang harus saya persiapkan? Ada tips apa dari Anda? Ya, karena ini cuma 1 hari, sudah gitu kita agak berbeda nih dengan tripnya Mas Dwi yang memang sudah mempersiapkan ininya. Artinya ini memang kita harus jalani. Jadi satu adalah memang fisiknya lah. Buat kita agak, jadi kalau lagi badannya nggak enak mending nggak ikut. Harus fit ya? Harus fit. Kedua ya nyaman, sepatu yang nyaman dipakai. Untuk bawa barang-barang sih nggak perlu bawa yang besar karena cuma 1 hari. Itu aja. Backpack aja gitu ya cukup ya? Boleh. Pakai daypack bisa, pakai tas belanja juga nggak apa-apa karena ini cuma 1 hari. Kalau gitu kantong kresek gitu. Ini sebetulnya sambil pilihan olahraga yang bagus ya kan, 1 hari kita burn kalori banyak sekali. Itu pasti jalan ya kan, bawa barang-barang. Habis jalan berhenti buat makan juga. Iya benar. Habis olahraga makan lagi. Jadi olahraga makan ya. Nah kalau Mas Dwi apa nih, mungkin punya tips gitu kira-kira orang yang mau one day traveling ini mereka harus memperhatikan apa? Ada tambahan nggak mungkin? Jadi kalau di saya kan sistemnya open trip ya. Jadi kan kita nanti bakal kumpul bareng sama teman-teman yang lain. Jadi kebanyakan orang nanya, Mas saya nggak ada temannya nih, seperti itu kan. Justru nanti kalau kita nge-trip, kita malah tambah teman. Seperti itu. Pertama itu. Yang kedua, kita tuh nanti bakal menemukan tempat-tempat baru yang di sekitar kita yang kita nggak bayangkan sebelumnya. Orang nggak ngira, oh ini di Bandung ada loh seperti ini, di Bogor ada loh seperti ini, seperti itu. Jadi istilahnya tinggal keluar dari rumahmu, lihat sekitar kita itu luar biasa indahnya. Ini kan dari sisi biaya cenderung murah ya. Bisa kasih gambaran nggak nih, kalau Bandung berapa, kalau ke Pulau Seribu berapa, Bogor, Cirebon, kasarannya saja gitu? Kalau di kita paling murah itu 75.000 ke Pulau Seribu, 3 pulau. Cipir, Kelor, Ondrus. Nah, Kelor itu kalau nggak salah tempat pernikahannya Mas Rio Dewanto kemarin. Terus yang kedua ke Bandung sama Bogor. Bandung Bogor itu sekitar 150.000 sampai 199.000. Seperti itu. Itu udah sama makan belum, tuh ya? Belum sama makan. Oke, baik. Basic ya. Basic banget. Tiket Oke. masuk sama akomodasi. Nah, kalau kita membahas sekarang mengenai kelebihan dan kekurangan ya. Kalau misalnya kelebihan tadi sudah disampaikan sedikit, paling tidak murah. Apakah memang pasti murah tuh? Murahnya tuh di kisaran berapa sih? Maksudnya nih 100.000, 75.000 bisa, terus maksimal itu seberapa? Mungkin ada batas nggak sih, Mas Adi? Tergantung belanjanya ya? Kalau sudah hitungan harga, yang pas kayaknya Mas Dwi itu, dia tahu kisarannya. Kalau di kita nggak punya basic harga. Artinya ketika kita mau jalan-jalan ke sini, kita cuma kasih gambaran kasarnya. Misalnya ke Cirebon, tiket keretanya berapa, ininya berapa. Karena kami memang tidak bisnis ya, jadinya Sharing cost ya. hanya sharing cost, dikasih tahu segini. Jadi ya sangat bergantung kalau di kita. Dari jumlah peserta. Jumlah peserta. Kalau misalnya Ini jelas kalau Mas. nyampe sana gitu, ternyata wah ada hiburan lain yang pengen nyobain sendiri gitu. Itu ntar ada tambahan biaya itu ditanggung sendiri gitu ya. Iya. Bisa ya. Tadi kan Anda katakan ada 3 pulau tuh dengan 75.000 itu. Kalau sampai sana ternyata kepingin snorkeling atau berenang, itu bisa lagi dengan biaya tambahan? Bisa. Cuma untuk yang di 3 pulau, pantainya kotor. Tidak cocok buat snorkeling. Tapi ada juga opsi-opsi Ada, pulau ada. lain dengan pantai yang lebih clear gitu. Mungkin nambah sedikit lah. Seperti itu. Mungkin 150.000, kita udah bisa agak jauhan. Seperti itu. Kalau diving ada juga pilihan 1 hari diving. Diving ada ke Pramuka. Cuma capek banget, Mas. Tapi luar biasa. Tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Iya, 1 hari. 1 hari. Biasanya grup berapa orang nih kalau Mas Dwi bikin sekali jalan? Kita basicnya berapa aja, ngelayanin private juga. Cuma yang basicnya kita tuh open trip, Mas. Minimal misalkan Pulau Seribu minimal 25 orang. Kalau ke Bandung dengan harga 199 itu minimal 15 orang. Nah ini kan keunggulannya orang bisa daftar orang per orang ya. Kalau Anda katakan tadi nggak punya teman, nggak apa-apa, justru jadi bikin teman sambil jalan. jomblo-jomblo banget ya. Ajang bergaul dan dating gitu ya. Itu ya. Jadi travel Sabtu malam lagi. malam mingguan. Atau modus. Mas Dwi, 1 hari. pertanyaan saya, Anda tadi katakan untuk harga tertentu ada minimum amount of travelers yang harus dicapai untuk bisa ke satu destinasi. Dengan harga seperti itu. Dengan harga seperti itu. Kalau kurang, apakah ini jadi bisa dibatalkan tripnya atau Enggak. gimana? Jadi ada 2, di refund atau di pending
atau nambah biaya, menyesuaikan. Tapi kalaupun menyesuaikan nggak terlalu besar, paling nambah 30.000, 50.000 seperti itu. I see, oke. Nah sekarang kalau kita bahas ke kekurangannya nih, biar orang juga tahu nih, kalau yang perlu diwaspadai atau perlu mereka tahu nih sebelum mereka ikutan itu one day traveling, mungkin bisa dikasih tahu Mas Arief atau Ya berdasarkan pengalaman aja. ada nggak nih kira-kira yang perlu? Ya lebih baik saya dulu. Kalau ini kalau bisnis, kalau kekurangan nanti. Jadi ya. kalau di kita, kalau saya lihat untuk one day traveling ini kekurangannya memang kita tidak bisa tuntas di satu tempat. Artinya Pasti rasanya kurang aja ya. baru sebentar kok udah mau berangkat lagi karena kita terpatok oleh misalnya 5 tempat destinasi yang harus kita datangin. Itu kayaknya belum puas memang gitu. Tapi itulah kekurangan yang menguntungkan karena tadi dengan nggak puas besok one day traveling lagi. Gitu. Dan bisa lebih lama di spot-spot itu. Itu tadi kayaknya nggak bisa tuntas di spotnya kalau. Sebelum puas makan gitu udah disuruh berangkat lagi. Gitu. Kalau Mas Dwi mungkin ada tambahan. Kurang lebih sih sama, karena kita dari awal sebenarnya kan udah diplot jam segini sampai sini, jam di tempat ini jam segini sampai sini, karena kita rame-rame. Jadi kebanyakan peserta tuh, Mas kok cuma sebentar doang, kok cuma segitu doang. Foto-fotonya belum selesai. Iya, narsisnya kurang lama. Masalahnya kita rame-rame. Dia bilang, kalau misalkan mau agak lama, lebih baik ngambil trip private. Jadi Itu kita rombongan tahu banyak. sendiri ya, salah satu kelemahan ikut tur juga kan itu ya, dia buru-buru dan sebagainya. Apalagi ini one day trip, mungkin ada 4-5 spot dalam satu hari, jumlah lebih dari 10 orang, ribet nggak sih ngurusnya Mas? Masalah jam terbang aja Mas ya. Iya. Memang kebetulan mungkin saya dengan Mas Dwi terus ada pengalaman dalam perjalanan yang ribet, yang repot. Akhirnya kita pikir kenapa nggak kita berbagi repotnya dengan ngurusin orang lain. Toh ngurusin traveling yang repot pun menyenangkan kok. Yang penting jalan-jalannya tadi ya. Itu dia. Jalan-jalan, teman baru, seperti itu. Oke. Nah kalau misalnya ada salah satu dari yang ikut gitu, tapi dia pengen lebih lama di situ, Bisa sedangkan ditinggal nggak? rundown-nya udah, wah kita harusnya ke tempat lain nih, ada makan lebih enak gitu. Nah, itu gimana? Cara biar... Kalau di saya bisa ditinggal. Oh gitu ya? Oke, bisa jaga diri sendiri Mereka ya, punya tinggal opsi, ya, oke iya. ya gitu. Karena begitu dia lihat ini kota, wah saya mesti nginep lagi 3 hari. Ya oke, silakan dengan kita janji oke hati-hati dan dia bisa lanjut. Karena kami kan nggak punya ikatan. Kalau Mas Dwi mungkin ada ikatan itu tadi. Iya. Nah, Mas Dwi gimana nih maksain orang biar buruan gitu Ya, gimana? saya bilang nanti tanggung jawab masing-masing ya. Kita udah lepas semenjak kita berpisah, berpisah. Nah, Mas Dwi ini apakah harus selalu setiap saat ikut gitu mengikuti? Enggak, kita ada grup-grup? 6 tim, Mbak. Jadi ada saya malah kebanyakan keluar kotanya. Seperti itu ke gitu. seluruh Indonesia. Oh gitu. Oke, kalau Mas Arief sendiri gimana? Agak beda kayaknya. Saya selalu ikut kayaknya kalau yang ini. Karena nggak bisa bukan dilepas begitu, masih tetap harus Pantau. orangnya ganti terus. Jadi harus diawasin ya. Saya tuh sebenarnya masih tertarik dengan Mas Arief. Kalau misalnya di pinggiran Jakarta nih ya, mungkin bisa dikasih tahu sih sebenarnya destinasi apa yang orangnya sebetulnya orang-orang Jakarta bahkan nggak tahu, tapi ternyata itu ada. Nah itu mungkin Mas Arief atau Mas Dwi bisa kasih tahu tuh, itu tempat-tempat mana saja. Ini kan mau jalan besok soalnya Mas. Biar orang tuh bisa tertarik. Orang mikirnya mungkin ada ke Jakarta paling kemana, paling ke Ancol doang gitu kan mungkin. Coba, mungkin Mas bisa cerita mana teman? Sebenarnya sih yang banyak kita suka itu yang di daerah Jakarta Utara, yang Hutan Bakau. ya hutan bakau, kemudian ada tempat pelelangan ikan. Museum Mandiri juga bisa. Kemudian kalau yang museum Pelelangan mandiri, ikan Mas, itu apa yang dilihat di situ? Nah, disitulah pelelangan ikan itu ternyata cukup menarik. Selain lihat orang jualan ikan, kita juga bisa lihat bisa gimana ikan yang langsung dari laut datang. Kemudian cara melelangnya juga yang unik kita bisa lihat di situ. Bener-bener experience yang Cuma ya ikan lah, pelelangan, smell, tapi sedikit asik. tidak nyaman, tapi itu juga untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan ya. Itu kalau saya lebih tertarik ke sana. Memang yang di pinggiran Jakarta itu. Kalau di pinggiran Jakarta yang lain udah pada jadi rumah. Destinasinya iya. Urusannya Pak Ahok kalau itu. Saya ke Mas Dwi, mungkin Mas Dwi punya pilihan lain di Jakarta paling enggak ya dikit-dikit Jakarta lah. Atau di dalam Jakarta Atau mungkin dalam Jakarta. Museum masih. Sama paling tambahnya Museum Mandiri tadi yang di kota tua. Terus pelabuhan yang di atas tuh Iya, Sunda Kelapa. Sama Situ Babakan. Babakan. Kalau Sunda Kelapa bagus Mas, itu kapal-kapal kayu yang ukuran besar tonase. Itu keren Standar di buat situ. fotografi itu. lebih wisata budaya ya. Budaya sama Oke, fotografi. kita masih akan lanjutkan usai jeda pariwara.